seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Shalom bagi kita semua. Puji nama Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan kita ada pada saat ini, kita boleh berkumpul untuk beribadah, untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Doa pembukaan saya serahkan kepada Bapak Wakil Gembala. Ibu Pendeta Listirus Tumorang. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan pada saat malam hari ini kami ada di tempat ini, kami boleh menyaksikan kebesaran-Mu, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu yang luar biasa dahsyat. Bapa sampai hari ini boleh kami nikmati keberkatan Tuhan berlimpah-limpah sampai hari ini Tuhan. Terima kasih sebentar kami akan beribadah, kami percaya kehadiran-Mu dahsyat dimanapun kami berada. Kalau kami berseru kepada Tuhan, Tuhan hadir dan Tuhan menjawab semua seruan doa kami. Terima kasih, biarlah pujian kami, penyembahan kami memuliakan nama Tuhan pada malam hari ini. Walaupun cuaca dingin, tapi kami menikmati kebaikan Tuhan. Kau memberkati setiap kami melayani, baik WN, Kau mengurapi demikian pemain musik, Kau mengurapi firman Tuhan Yesus, mengurapi semuanya. Bapak biarlah Kau diberikan dimuliakan Bapak. Terima kasih teman kami yang kasih kami menuju ke tempat ini. Kau hantarkan penemuan kami penuh kasih sukacita. Terima kasih bentengi kami yang mengurapi. Biarlah Tuhan malaikat Tuhan berkawal di sekeliling kami saat kami beribadah kepada Tuhan. Dipermuliakan oleh Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita, kita beri yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita berikan penyembahan terbaik, yaitu ucapan syukur kita pada saat malam hari ini. Sebab Bapa kita adalah Bapa yang baik. Rancangan indah telah diberikan kepada kita setiap anak-anak yang mengasihi. Mari bersyukur kepada-Nya. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur buat kasih setia-Mu bagi kami Tuhan, yang tak pernah habis-habisnya Tuhan. Banyak yang Kau perbuat
Bapa
sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Walaupun suasana cuaca ini dingin, tapi kita mau bergairah, tetap semangat menuju Tuhan. Kita akan pujiin kepada suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Biarlah hidup kita ini semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita bergoyang. Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, kita persiapkan hati kita untuk diisi oleh firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang menyelidiki hati kita. Apakah kita mengasihi Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh mencari Dia dan rindu akan kebenarannya? Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Engkau melihat hati kami Tuhan. Engkau mengenal setiap hati kami, hati yang rindu dan haus untuk kami boleh lebih mengasihi Engkau. Biarlah kami berjuang sampai akhirnya. Ajari kami tetap taat dan setia kepada kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang
Kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur hormat bagimu Allah kami dan Tuhan kami. Kami bermegah karena kebaikan Tuhan. Kami ada sampai hari ini semua karena penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa, Tuhan menibakan kami ke tempat ini tanpa kekurangan suatu apapun. Kami percaya juga Tuhan ketika pulang kami, malaikat-Mu juga berkawal di sekeliling kami, kendaraan kami. Biarlah Tuhan kami menyaksikan segala kebaikan Tuhan. Bapa, sebentar lagi Tuhan kami pelayanan pengerja Tuhan. Biarlah kami ketika mendengar firman Tuhan, sikap tubuh hati kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, pikiran yang melayang-layang, kuasa yang daripada si jahat yang mengganggu pikiran kami tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kami punya Tuhan yang hebat melebihi apapun itu. Kita yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama dengan saya katakan amin. Shalom. Shalom. Ya, mohon maaf ya Bapak Ibu ya, karena ini gak ada meja. Jadi saya menggunakan gadget ya. Saya udah matikan notifikasi. Harapannya pengerjaan jemaat Tuhan melakukan hal yang sama. Karena saya percaya rata-rata ada bahkan hampir semua kita gunakan gadget. Langsung saja kita baca di 1 Raja-Raja 17. Kita buka Alkitab kita 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-24. Sekali lagi 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-7. Sorry Bapak Ibu, 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-7 sampai yang ke-24. Sudah ketemu? Jawabannya sudah atau belum gitu ya. Sudah ketemu? Sudah. Sama-sama kita membaca. Walaupun kita masih menunggu nasik ya, tapi kita pasti ada tenaga. Amin. Ya, kita persembahkan yang terbaik untuk Tuhan dengan perikop Elia dan janda di Sarfat. Sama-sama ayat 7, 8 dan 9 saja. 1, 2, 3 ya. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Katakan amin. Iya, ini Bapak Ibu suatu kejadian ya yang dimana tidak turun hujan. Kalau kita baca sampai ayat ke-24, selama 3 tahun 6 bulan di Israel tidak turun hujan ya. Jadi sama kejadiannya. Dan nanti apa hubungannya kita sebagai pelayan dan hamba Tuhan. Nah, kasih karunia itu lebih lagi kepada seperti saudara kami ada Rizky, ada Ibu Dosmauli Sitorus, supaya mendengarkan hal ini. Ya, walaupun ini hal nanti kita kaitkan secara konteks persiapan pelayan Tuhan, hamba Tuhan bagaimana. Ada juga Aldo dan anak-anak sekolah minggu ya, puji Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu sedikit alurnya. Ini tidak turun hujan selama 3 tahun 6 bulan. Dan Tuhan ngomong kepada Elia, pergilah ke kota itu yang telah disebut tadi di Alkitab ya. Nanti aku akan menyuruh seorang wanita yang akan memberi engkau makan. Nah, secara logika Bapak Ibu, Elia memang akhirnya pergi
pergi lalu jumpa di gerbang Sarfat, ya konteks ceritanya. Pergi dia jumpa di gerbang Sarfat seorang wanita janda, dan di sini wanita ini mempunyai satu anak, sedang mengumpulkan kayu bakar. Bapak Ibu, satu hal mental seorang janda ini yang harus kita tekankan garis bawah adalah dia punya hati yang jelas jauh lebih rela. Karena apa? Elia datang, Bu, kalau konteks zaman sekarang biar gampang dimengerti kisahnya seperti ini. Bu, saya pingin makanlah di rumah ibu. Otomatis ibu ini bukan janda yang orang kaya, bukan janda miskin. Makanya di Alkitab banyak janda-janda yang dipakai Tuhan untuk contoh memberi. Ya, saya suka sekali kisah-kisah janda. Baik itu ada namanya Tabita atau Dorcas, baik itu janda memberikan persembahan. Mereka bukan kaya, bahkan di firman ini janda Sarfat bukan seorang yang kaya, karena dia menceritakan kejadian hidupnya. Pak, kalau Bapak ke rumah, kami nggak punya apa-apa. Kami hanya punya segenggam tepung dan air. Ya, kami hanya bisa buat kue hari ini aja untuk makan aku dan anakku. Kalau aku kasih ke Bapak, besok kami nggak makan apa-apa, Pak. Bahkan kami mati. Karena Bapak tahu juga kan, di negeri kita nggak turun hujan. Itu pertaruhan yang luar biasa menurut saya. Memberi tanpa berpikir. Katakan memberi tanpa berpikir. Itu hebat sekali loh. Dia menceritakan, ya Pak, kalau Bapak datang ke rumah saya nggak makan lagi besok, Pak. Sekarang cuma segenggam tepung sama air untuk buat roti yang tak beragi. Cuman itu aja, Pak. Tapi pada akhirnya wanita itu menyampaikan hal sejujurnya apa yang dia punya, tapi tidak menolak secara mentah-mentah. Akhirnya datanglah Nabi Elia ke rumah janda ini. Terus tantangan lagi, diuji hatinya, kesiapan hati si janda ini, karena dibilang si Elia seperti ini. Bu, buatkanlah dulu roti itu, tepung itu menjadi roti untuk aku terlebih dahulu. Nanti Bapak Ibu versi aslinya boleh Bapak Ibu baca, cari tahu tentang ini karena ini cukup menarik. Nah, dibuatlah roti ini karena nggak tahu kenapa kalau Tuhan yang udah nyuruh hamba Tuhan ngomong A, pasti anak Tuhan itu siap untuk melakukannya. Katakan amin. Amin. Gak akan mungkin seorang hamba Tuhan itu tiba-tiba nyuruh aja. Makanya saya percaya kali dan saya saksi hidup. Dari saya tidak apa-apa disuruh A, iya siap Pak. Sekretaris gereja saya di Pekanbaru saat itu Boru Sitorus. Dan saya kenapa bisa jadi vokal itu karena ada senior saya, Abang Marga Tobing. Disuruh, Gi, kamu mau nggak jadi vokal? Mau. Gi, kamu tolong dulu rapikan kursi gereja, karena kami ada 3 kali ibadah saat itu. Siap Pak. Gi, karena saya juga ketua asrama. Gi, tolong buang ini sampah ini, naik mobil Panther yang model tua, buang ke sana, suruh gerakkan anggotamu. Siap Pak. Baunya itu luar biasa, bau kotor. Bayangin satu mobil sama sampah. Kalau hujan itu pasti becek, berlumpur, bahkan gak jarang itu kayak ada belatung-belatungnya. Tapi saya percaya kalau hamba Tuhan yang menyuruh, pasti saya mendapatkan berkat tersendiri. Katakan amin. Ya, asal nggak ngeluh. Sekali 2 kali oke lah, ngeluh. Aduh, aku ini udah mandi, disuruh tiba-tiba seperti ini. Oh Tuhan, buang sampah lah, pergumulan paling berat. Satu mobil sama sampah, bukan mobil pick up, tapi mobil Panther yang tertutup semua. Baunya sampai ke badan-badan. Mandi lagi jam 10 malam. Tapi saya bilang, siap Kak. Karena dia seorang pengerja, sekretaris gereja saat itu, kakak ini. Nah, sama seperti janda ini, ketika dibilang, buatkan dulu sama aku dulu rotinya ya, ibuku yang baik, buatkan dulu. Nah, setelah dibuat sama dia, lalu dibuat sama dirinya sendiri dan anaknya. Bapak Ibu tahu satu hal yang paling luar biasa? Janji Tuhan itu ya dan amin ketika kita punya hati yang penurut. Katakan hati penurut. Hati penurut. Di firman Tuhan, baca sampai ayat 24 nanti biar secara full konteksnya. Bahkan minyak dan tepung tidak akan pernah habis sampai hujan datang lagi. Katakan amin. Amin. Itu hebat loh, gak main-main. Yang tadi cuma segenggam, yang bisa dilihat, aduh, ini cuma, aduh kayak mana aku mau memberi. Makanya kalau kita seorang pelayan Tuhan, pengerja Tuhan, terkadang yang gak masuk logika, kadang mau kita capek ya Bapak Ibu. Jujur aja, kita kesini, saya, bus di belakang, semalam, selama perjalanan, tidurnya tidur ayam. Kenapa? Karena bangku kita itu, apa ya bahasa Mendanya, jungkak-jungkit gitu. Ketika ngerem, druk gitu. Jadi, aduh gak bisa tidur Bapak Ibu. Berapa kali aku hampir mau kecampak.
Ya, karena aku duduknya di tengah. Tapi satu hal yang aku percaya, saya yakin segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Katakan amin. Amin. Saya lihat sebelah kiri saya ada Rizky sama Aldo. Wah, bisa tidur walaupun gini-gini kan, punya kuda-kuda masing-masing. Saya nggak bisa pakai kuda-kuda karena celana saya bukan celana yang kesat gini, tapi celana training. Taulah licin. Saya duduk di tengah, nggak ada pegangan. Asalkan ngerem, mau kecampak bangun lagi, rem kecampak lagi bangun lagi, nggak tidur. Makanya paginya saya duduk di depan, tidur semua sekian menit. Itu bukan keluhan, tapi itu membawa sukacita bagiku. Nah, makanya kalau kita datang ke konteks pengerja atau menuju ke tempat ini, kita harus perlu jaga hati. Katakan jaga hati. Jaga hati. Ini konteksnya kita memang retreat, tapi biasakan punya mindset, oh aku tetap memberi kerelaan hatiku, apapun yang disiapkan, apapun yang dikerjakan, itulah yang terbaik untukku. Katakan amin. Amin. Ya, jadi kalau aku bisa aja ngeluh, apalagi aku wakil gembala, bisa aja aku request depan, bisa. Kami atur jadwal bangku sama Pak Kevin. Awalnya memang aku mau di depan, tapi aku atur diriku, aku di belakang. Bukan karena aku sombong, tapi karena aku lihat adik-adikku seorang perempuan, saya di belakang. Saya percaya orang yang berjuang ke sini, ya ada beberapa juga orang tua bilang, Gi bagaimana ini, biayanya juga nggak sedikit. Tapi percayalah, ini kebersamaan kita, Tuhan disenangkan atas pujian, penyembahan dan firman Tuhan. Katakan amin. Bukan hanya sekedar ketawa-ketawa Bapak Ibu. Ketawa itu boleh di bus, tapi ingat, jangan pernah ngeluh. Karena banyak orang Kristen, kalau ketika retreat atau jalan-jalan, konteks di pikirannya, ngapailah ibadah. Saya 29 tahun loh Bapak Ibu. Saya gereja yang sama dari GBI dan GBI di Pekanbaru, GBI di Sugal. Di gereja aku juga ada beberapa kali retreat waktu aku kecil. Kedengaran saya, aduh ngapain sih ibadah, aduh ngapain ibadah, udahlah main-main aja lah, games aja lah, inilah berenang lah, segala macam. Saya saat itu belum ngerti Tuhan, tapi saya hanya tahu berdiam. Tapi saya percaya apapun kegiatan kita, termasuk retreat, mari kita libatkan Tuhan. Katakan amin. Amin. Nah, ini konteks pengerja sama pelayan Tuhan. Jangan hitung-hitungan. Jangan bilang, wah aku nggak bisa. Lakukan dulu bagianmu. Mau itu salah, nilai 6, nilai 5 pelayananmu. Yang penting engkau melakukan sebisamu supaya Tuhan memberkati kita. Katakan amin. Amin. Tuhan melihat kapasitas kita supaya apa yang tadi kita lihat terbatas. Oh kemampuanku, Bapak Ibu, suaraku bass sekali. Bassnya itu bass fals lagi. Tapi karena aku punya hati karena Tuhan ya. Bisa dipakai paduan suara kampus karena Tuhan, paduan suara gereja, WL, bahkan WL untuk beberapa pendeta, bukan hanya GBI, Katolik, HKBP, semua gereja. Saya nggak punya dasar untuk dipermuliakan kalau secara daging, tapi aku punya hati seperti janda ini. Kalau aku disuruh, terpujilah nama Tuhan, aku lakukan bagianku tanpa membantah. Katakan amin. Ya, kita baca dulu Roma 15 ayat yang pertama. Ya. Sama-sama kita membaca, masih ada suara? Amin. Masih ada suara? Amin. Amin. Roma 15, sama-sama bantu saya. Roma 15 ayat yang pertama, sudah ketemu? Sudah. Jawabannya sudah atau belum? Roma 15 ayat pertama, sudah ketemu? Sudah. 1, 2, 3, ya. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Katakan amin. Yang kuat menolong yang lemah. Tadi saya terakhir bilang, nggak tahu mungkin masih ingat, Bapak Ibu, saya bukan untuk ngeluh sebenarnya, cuman konteks ini saya sampaikan apa adanya seperti janda tadi. Saya bilang sama si Andre, aku nggak bisa angkat loudspeaker, aku nggak bisa angkat keyboard, angkat galon aja. Ada sesuatu hal yang aku nggak bisa mengangkat itu. Saya bilang sama dia, karena dia lebih kuat secara fisik. Tapi kalau lebih gemuk, aku lebih gemuk. Kan gitu. Lebih besar badanku kan 80 sekian, hampir 90. Tapi ada sesuatu yang Tuhan izinkan aku tidak sehat. Tapi orang kuat pasti Tuhan siapkan untuk membantuku. Jadi Bapak Ibu, misalnya teman-teman, ya jangan sirik. Oh kenapa dia nggak bisa angkat ya? Aduh kenapa dia nggak bisa bersihkan ini ya? Misalnya Ibu Turnip lah. Kenapa nggak bisa angkat galon ini ya? Ya memang karena keadaannya. Kita harus menanggung yang lemah. Jadi kalau Bapak Ibu punya talenta masak, bernyanyi, kita tanggung aja yang lemah. Kita nggak usah banyak bertanya-tanya, aduh gini begini nggak usah.
Lakukan bagianmu. Kalau orang bercerita yang tidak tentangmu, biarkan Tuhan yang berkehendak. Katakan amin. Amin. Ya, suatu ketika ada perempuan bilang, bang, aku nggak bisa kebersihan karena aku punya pengidap penyakit sesuatu lah di bagian paru. Saya bilang seperti ini, kalau kamu nggak bisa membersihkan ini karena memang punya riwayat paru yang tidak baik, yang pertama, kita memang harus jujur ke Tuhan dan ke kita punya tindakan. Contoh, kalau kita punya penyakit paru, membersihkan nggak bisa, tapi jalan-jalan naik sepeda motor tanpa masker, itu sama kotornya. Kalau dari segi medis ya, sama jahatnya. Abu yang di sini sama abu yang di jalan-jalan itu sama. Sampai saya bilang, pakai maskermu, pakai maskermu. Saya nggak bisa karena juga saya nggak bawa korset, kan kurang lebih gitulah. Nggak bawa korset, bukan karena saya mau manja, bukan. Saya bilang sama mama di awal berangkat, Kak, Ma, aku nggak bisa bawa punyaku aja, puji Tuhan. Aku jujur cerita apa adanya, seperti seorang janda tadi. Yang bagian aku misalnya acara, saya ambil bagian karena saya menguasai itu. Sini saya bantu, saya tanya konsumsi ibu bagaimana gini-gini. Nah, makanya dalam Tuhan ini, dalam pelayan itu diperlukan hati yang taat. Katakan hati yang taat. Hati yang taat. Dan hati yang sukacita. Katakan hati sukacita. Hati sukacita. Nggak boleh bersungut-sungut supaya kita mendapat bagian kita. Ya, Tuhan perhitungkan, Tuhan catat. Oh, ini anakku yang tulus dan setia. Ingat, 3 orang yang masuk dalam bentuk perumpamaan talenta, 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Mereka diberikan jatah sama-sama mengerjakan. Talenta yang 1 dibilang Tuhan gini, kamu hambaku yang jahat, katanya. Si punya 1 talenta ini ngomong, Tuhan kan gak menabur, tapi kenapa aku disuruh? Kenapa aku disuruh? Tuhan itu jahat. Langsung dijawab, kamu hambaku yang jahat di mataku. Kamu tidak berkenan masuk kepada aku. Tapi yang 5 talenta sama 2 talenta, ya disuruh Tuhan masuk. Masuklah ke dalam bagianku, kerajaan surga. Sukacitaku ini ada. Makanya saya nggak main-main Bapak Ibu. Kalau kita udah ngambil komitmen pelayan pengerja Tuhan, harus adanya nama bayar harga. Katakan bayar harga. Bahkan seorang janda ini bukan pelayan loh, tapi disuruh hamba Tuhan, Bu, tolong Bu, saya mau makan di rumah ibu. Dia aja nggak secara ditabiskan secara pelayan, tapi si janda di Sarfat ini melakukan dengan tulus. Apalagi kita udah ditabiskan, udah didoakan. Dalam nama Tuhan Yesus, di hadapan jemaat, kita juga didoakan melayani lebih sungguh. Tapi kalau kita banyak ngeluh, mulut kita toksik kepada sesama kita, jadi racun, biarlah Tuhan yang menjadi hakim untuk kita semua. Katakan amin. Amin. Lakukan bagian kita. Dengar aja, jangan melawan kayak seperti 1 talenta. Jahat kali kamu, asing ngatur aja kamu, asing ngatur aja Pak Gembala, asing ngatur aja Bu Gembala. Aku kan juga ketua KKS, ketua diakonia, aku ketua sekolah minggu, ngapain aku diatur-atur? Saya mau bilang, belajar sama janda di Sarfat, cuman segenggam tepung sama minyak, tapi dia punya hati yang taat, dan Tuhan memberkati tepung dan minyaknya tidak habis-habis. Bukankah itu mujizat? Katakan amin. Ya, sesederhana itu loh. Saya mau bilang, orang yang mengasihi Tuhan, kalau kamu mau melihat mujizat Tuhan, dengar aja sama hamba Tuhan. Dengar. Dan banyak contoh lagi tapi nggak bisa saya jelaskan. Dengar aja. Dengar dengan tulus, kecuali kamu disuruh enggak. Kalau kamu mungkin nggak enak hati, aduh, aku kan ketua. Saya jujur, saya terkejut sebenarnya. Terima kasih kepada Pak Abe. Persiapannya ini saya sendiri nggak ada komunikasikan sama Pak Abe, tapi menyiapkan kamera segala macam, prepare. Puji Tuhan. Saya tanya Bu Kali bagaimana persiapannya, puji Tuhan. Itu saya nggak bisa ikuti semua contoh ya, tapi saya selalu sedihnya dalam bentuk doa. Tuhan berkati orang-orang yang sudah berjuang dengan tulus dan ikhlas. Dan kita semua kiranya orang-orang yang tulus dan ikhlas. Katakan amin. Amin. Lakukan bagian kita. Kalau saya bilang A, Bapak Gembala bilang A, selain itu gak melenceng daripada firman Tuhan, lakukan dengan kasih. Katakan dengan kasih. Kalau kamu gak bisa melakukannya, gak apa-apa Bang, aku gak bisa nyapu ini, gak bisa ngepel ini. Kenapa? Tanganku patah. Ya gak usah, saya juga gak maksa kok. Gak apa-apa, lakukan bagianmu, lakukan bagianku. Mau dapatkan firman Tuhan hari ini, mau dapatkan nikmatan yang terbaik, sehingga kita melihat tulus melayani Tuhan. Kita lihat secara jasmani Tuhan, hari ini aku gak punya apa-apa,
Tuhan gak pernah menjanjikan kepada wanita janda itu, bahkan dijanjikan tepung dan minyak gak habis-habis. Tidak pernah dijanjikan sama Elia. Tapi dia hanya menuruti dan tidak pernah mikir apa yang aku dapat dari gereja ini. Ketika saya disuruh jadi ketua sekolah minggu, pemuda, acara ini, kameramen, tidak ada mengambil untung. Tapi seorang janda, dia, ini kuberikan yang terbaik untuk hamba Tuhan. Makanya untuk beberapa jemaat Tuhan, saya sempat sedih terharu di gereja Mandala. Ada seorang ibu, saya lupa guru apa, kan di warta mereka juga sama di warta kita. Itu ada nama minggu depan siapa sih yang khotbah, kan gitu. Saya kadang berkaca-kaca dalam arti begini, Tuhan, secara usia aku itu gak ada apa-apanya, dan aku memang bukan tipe yang harus dihargai sekali. Suatu ketika kita selesai ibadah, ternyata diam-diam ibu ini memberikan ikan asam manis, ikan nila kalau nggak salah, diserahkan ke ibu gembala. Bu, ini ya ibu ya, supaya bisa dinikmati ibu sama si Hagerin saya saat itu yang berkhotbah. Saya tanya ketika duduk, saya kan nggak tahu. Ada seorang pelayan Tuhan bilang, Pak, ini makanan dari keluarga ini. Keluarga ini Tuhan, apa yang masuk dari mulutku, makanan, minuman, berkat dari orang lain ke dalam hidupku, terima kasih Tuhan. Tuhan berkati orang itu. Dia tanpa disuruh seperti janda itu pun memberikan yang terbaik kepada hamba Tuhan. Apalagi ketika disuruh membawa sukacita. Katakan amin. Yes. Sebelum dia memberi pun, seorang ibu ini mukanya sukacita terus. Saya heran. Sampai saya pikir ketika saya salam, Bu, Tuhan Yesus memberkati, mau pulang, kenapa ibu ini senyum ya? Berbeda ya. Sekali lagi saya tekankan, mari kita belajar punya hati yang taat dan tulus, sehingga kita melihat Tuhan menyediakan apa yang kita perlukan, bahkan berlimpah-limpah. Katakan amin. Lakukan bagianmu, lakukan bagianku atas seizin Tuhan. Kalau kamu sakit, makanya saya suka sekali bilang, kalau ketika penyembahan kamu tidak bisa berdiri, izinnya ke Tuhan. Bukan karena aku capek, males ngapain aku berdiri, tepuk tangan, lagi dingin-dinginnya, lagi aku pakai yang enak, jaket yang enak, aduh malas sekali tepuk tangan. Makanya tadi aku semangat, sialalalala, karena Tuhan melihat hal-hal kecil Tuhan perhitungkan, apalagi hal yang besar. Katakan amin. Mau menjadi seperti janda di Sarfat, menerima bagiannya, ikuti kata hamba Tuhan yang tidak bertentangan, tapi ngebentuk sikap hatimu. Kalau engkau tidak bisa menerima, doakan. Karena janda itu jujur, Pak, saya nggak punya apa-apa, saya punya segenggam tepung sama minyak, sama air, itu untuk kami, besok udah mati kami. Tapi udah siapkan aja Bu, siapkan. Disiapkan, Tuhan memberkati persembahan si janda itu kepada hamba Tuhan ini. Makanya salah satu kunci orang diberkati Tuhan, turuti kata hamba Tuhan. Karena hamba Tuhan adalah wakilnya Allah. Katakan amin. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita bersatukan hati kita, kita berdoa. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita satukan hati kita, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami telah mendengar firman Tuhan. Kami pelayan dan pengerja Tuhan, bahkan anggota jemaat mendapatkan kasih karunia boleh hadir malam hari ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Bapak, kami belajar dari janda yang di Sarfat. Ketika Elia, Tuhan suruh untuk janda melakukan, memberi dia makan. Secara logika dia tidak punya apa-apa, bahkan di hari esok tidak punya apapun. Tapi dia punya hati yang taat dan tulus dan melakukan kata Elia, seorang hamba Tuhan yang diurapi. Demikian juga kami ya Tuhan. Kami punya sidang jemaat GB Emmanuel Sunggal. Telinga kami, hati kami sungguh-sungguh mendengarkan kata Tuhan melalui hamba Tuhan. Ketika hati kami tidak enak, dibentuk, ditegur, dihajar, Tuhan ajari kami rendah hati. Anak yang kukasih kuhajar, kutegur dalam nama Tuhan Yesus, bukan dengan kekuatanku Tuhan, tapi karena kekuatan Tuhan. Mampukan kami Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani
sukacita, dengan damai sejahtera, perbarui hati dan pikiran Tuhan, perbarui hidupku ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya Bapa, ya Bapa, ya Bapa, ya Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Bapa, ya Bapa, ya Bapa. Kami boleh kuat, kami boleh sukacita melakukan bagian kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Biarlah hati kami seperti janda di saat Tuhan. Pertolongan kami datang daripada Tuhan. Peganglah tangan-Mu, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Dengan segenap kekuatan-Mu dan kekuatan-Ku, katakan ku pandang wajah-Mu dan berseru. Pertolongan-Mu ya Tuhan, dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam, kaulah harapan, kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan, kaulah dalam hidup. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Haleluya, 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 haleluya. Yesus Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami percaya kami pekerja dan pelayan Tuhan, bahkan anggota jemaat yang boleh mendapatkan kasih karunia, kami boleh melakukan bagian kami dengan sukacita ya Tuhan. Ketika kami melakukan dengan sukacita melalui hamba Tuhan di mana kami ditempatkan di GBI Immanuel Sunggal, biarlah kami melakukan bagian kami dengan damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan. Maka kami akan melihat kebaikan Tuhan yang tidak terhingga Tuhan, sehingga kami terkagum-kagum akan kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya akan firman Tuhan ini, sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Dipersilakan duduk Bapak Ibu, dan sebentar kita akan berdoa syafaat. Nanti kita berdoa syafaat untuk gereja kita, untuk tempat ini, bahkan orang-orang yang ada di sini. Kita berdoa. Saya serahkan kepada Ibu Lena Tarigan untuk berdoa, sehingga nanti setelah doa syafaat kepada Bapak Gembala. Silakan Ibu Lena. Haleluya, Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Kau beri kesempatan pada hari ini kami bisa berkumpul Tuhan di tempat ini, bukan karena kuat kami, tapi karena kemurahan-Mu dan belas kasih-Mu yang Kau berikan, sehingga kami ada di mana kami berada Tuhan. Tujuan kami hanya memuji memuliakan nama-Mu. Haleluya Tuhan, Engkau Allah yang baik bagi kami, Allah yang perkasa bagi kami Tuhan, dahsyat karya-Mu bagi kami. Haleluya Yesus, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, Bapa yang baik. Kami tinggikan, kami agungkan Engkau, sebab Engkau Tuhan kami, Engkau Raja kami, Raja di atas segala raja. Haleluya, dimuliakanlah Engkau, disanjunglah Engkau di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, Yesus yang kami tinggikan. Kemanapun kami melangkah Tuhan, Yesus yang terutama di dalam hidup kami. Haleluya, dimana kami berdiri Tuhan, Engkau yang ada di hati kami. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami sebab kami ada sebagaimana adanya. Itu semuanya karena Engkau, bukan karena kuat kami. Terima kasih Tuhan, haleluya. Engkau telah mengantar kami Tuhan dari GBI Immanuel Sunggal sampai di tempat ini. Itu semuanya karena Engkau, bukan karena kuat kami Tuhan. Dan kami berkumpul di
tempat ini, semuanya karena Engkau. Kami bisa memuji memuliakan nama-Mu, kami bisa menyembah-Mu, kami bisa mendengarkan isi hati-Mu. Itu semuanya karena Engkau Tuhan. Betapa Engkau sangat baiknya Tuhan. Engkau baik dan baik, teramat baik bagi kami. Haleluya Yesus, haleluya. Tidak cukup lidah dan bibir ini berkata-kata betapa Engkau sangat baiknya Tuhan Yesus. Kami butuh firman-Mu Tuhan, kami butuh pengajaran-Mu, kami butuh kebenaran-Mu, kami butuh pribadi-Mu sendiri. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Bapa yang baik, kami mau berdoa syafaat Tuhan. Kami berdoa buat bangsa kami, bangsa. Kami bawa bangsa kami ini ke hadapan-Mu. Jamah bangsa kami seluruhnya, agar setiap pulau, setiap suku yang ada di Indonesia diubahkan oleh Tuhan. Semuanya Tuhan Yesusku dipulihkan oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau sanggup mengubah keadaan bangsa kami. Kami percaya Engkau sanggup memperbaiki keadaan bangsa kami. Apapun situasinya bangsa kami ini Tuhan, kami percaya Engkau sanggup memutarbalikkan keadaan bangsa kami, sehingga bangsa kami pulih di dalam nama Yesus. Sebab tiada yang mustahil bagimu, yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada. Itulah Tuhan yang kami sembah. Haleluya Tuhan, kami bangga dan kami bangga kami mempunyai Allah yang seperti Engkau. Haleluya. Hujan pertobatan, hujan keselamatan turun atas bangsa kami, sehingga setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan, maka pemulihan akan terjadi atas bangsa kami, sehingga bangsa kami seluruhnya bersorak karena Engkau. Bangsa kami seluruhnya beria-ria karena Engkau. Haleluya Tuhan. Indonesia ada di tangan Tuhan. Pelepasan terjadi atas bangsa kami. Biarlah itu terjadi dan terjadi atas bangsa kami. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya Tuhan, haleluya. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Dan Kau jadikan kami semua anak-anak-Mu menjadi pendoa syafaat. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur juga Tuhan buat pemimpin bangsa kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan Kau yang memberkatinya. Haleluya Tuhan, Kau memberkatinya, Kau pakai dia Tuhan, beri kekuatan, beri kemampuan, nikmat datangnya dari Engkau. Engkau yang memampukan pemimpin bangsa kami agar dia dapat memimpin bangsa kami seturut dengan rencana-Mu dan kehendak-Mu saja. Tuhan Yesus, pakai dia Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya Bapa yang baik. Roh takut akan Tuhan Kau taruhkan di hatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, kepala desa, seluruhnya yang ada di provinsi Sumatera Utara, seluruhnya yang ada di Indonesia juga Engkau ubahkan, Kau pulihkan. Seluruhnya takut akan Tuhan, jamah hati mereka semuanya dalam nama Yesus. Haleluya. Dijauhkan segala korupsi, segala nepotisme di dalam nama Tuhan Yesus. Bersatu bersahati pemerintahan kami, bangsa kami. Haleluya. Perekonomian Indonesia dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Sumatera Utara, Kota Medan. Tuhan pulihkan semuanya, jamah semuanya Bapa yang baik. Haleluya Tuhan, haleluya. Bapa yang baik, haleluya, terkhususnya Tuhan Yesusku, daerah Sumatera Utara, daerah Batak Tuhan Yesus. Haleluya Bapa yang baik. Biarlah hujan pertobatan turun atas Batak Tuhan. Ampuni daerah kota Batak. Bapa yang baik, Kau tolong Tuhan. Haleluya. Jikalau ada penyembahan berhala, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah seluruhnya Kau jamah, ubahkan, pulihkan hati mereka. Biarlah seluruhnya bertobat di dalam nama Yesus, agar mengenal pribadi-Mu di dalam nama Yesus, sehingga menyembah-Mu dan diam di bawah kaki-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya. Bapa yang baik, Kau berkati juga Tuhan. Haleluya Bapa yang baik, sekitar hotel ini Bapa yang baik, terlebih-lebih hotel yang kami tumpangi
Haleluya, Bapak yang baik, pemilihnya, staf karyawan seluruhnya Kau berkati, seluruhnya takut akan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, Bapak yang baik, biarlah Tuhan Yesusku seluruhnya Tuhan memuji memuliakan nama-Mu, Kau yang mengubahkan seluruhnya Bapak yang baik, sehingga daerah Batak Tuhan Yesus menyembah-Mu, mengenal pribadi-Mu. Kau tolong semuanya Bapak yang baik, Bapak yang murah hati. Haleluya Tuhan, pertolongan hanya datangnya dari Engkau, dan kami percaya Tuhan ada sesuatu berubah, ada sesuatu terjadi. Haleluya, biar itu terjadi atas tanah Batak di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih. Kami juga berdoa buat gereja-gereja seluruhnya Tuhan, dipulihkan dalam nama Yesus, bersinar bangkit Tuhan Yesus, semangat yang baru datangnya dari Engkau. Haleluya, hamba-hamba Tuhan seluruhnya Kau berkati, Kau pakai seluruhnya Bapak yang baik dimanapun berada. Tuhan Kau tolong, Kau jangkau semua hamba-hamba-Mu, baik sebagai nabi, rasul, gembala, pengajar, penginjil. Tuhan, talenta, karunia apapun yang Kau berikan, nama Yesus yang nama Tuhan yang ditinggikan. Haleluya, Bapak yang baik, banyak jiwa dimenangkan, diselamatkan. Haleluya Tuhan, yang sakit dilemahkan, yang lemah dikuatkan. Bapak yang baik, haleluya Tuhan, yang berbeban berat Kau beri kelegaan. Tuhan, yang terikat, yang terbelenggu dibebaskan dalam nama Yesus. Mujizat terjadi dan terjadi. Haleluya, Bapak yang baik, terima kasih. Bapak yang baik, haleluya, Kau tolong hamba-hamba-Mu semuanya. Tuhan, pakai hamba-hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat hamba-Mu memberitakan baik, kami memberitakan kabar baik tentang rintangan apapun yang mereka hadapi, Tuhan, biarlah Tuhan mata-Mu tertuju kepada hamba-hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab Engkau Allah yang tidak pernah tertidur, dan Injil diberitakan sampai ke pelosok-pelosok, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi dalam nama Yesus. Hamba-hamba Tuhan seluruhnya bersatu, agar gereja-gereja seluruhnya bersatu, satu iman, satu Tuhan, satu baptisan, satu pengajaran, satu roh, sehati, sepikir, satu tujuan. Haleluya Tuhan, agar kami tidak ada satupun yang merasa diri kami benar di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, kami juga berdoa buat gereja lokal GBI Immanuel Sunggal, Engkau memberkatinya. Bapak yang baik, haleluya, kami berdoa Bapak gembala kami, Tuhan, Kau tolong hamba-Mu Tuhan Yesusku. Haleluya, Kau yang menuntun perjalanan hidupnya Tuhan, kesehatan yang prima Kau berikan kepada hamba-Mu. Kami percaya Engkau sanggup memperbaiki seluruh organ-organ tubuhnya, yang sehingga yang lemah dikuatkan di dalam nama Yesus. Mujizat terjadi, haleluya, semangat yang kuat dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, bukan karena kuat dan gagah hamba-Mu dia bisa berdiri Tuhan menyampaikan isi hati-Mu, tapi karena kemurahan-Mu dan belas kasih-Mu yang Kau berikan kepada hamba-Mu, sehingga hamba-Mu ada sebagaimana adanya. Tuhan, urapi hamba-Mu, Kau tolong mulai dari ujung rambut sampai telapak kakinya. Dan pada saat hamba-Mu memberitakan kabar baik, kami merasakan ada sesuatu yang baru. Pada saat hamba-Mu memberitakan firman-Mu Tuhan, kami merasakan ada sesuatu yang baru Tuhan. Haleluya, terima kasih Bapak yang baik, kami melihat terang kemuliaan-Mu bersinar di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Kau pakai hamba-Mu ini, seluruh kehidupannya Kau tolong hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Ibu Gembala kami juga Kau tolong, Kau pakai Tuhan. Haleluya Tuhan, jadikan dia menjadi tiang penopang yang kuat, menopang setiap pelayanan, menopang setiap ibadah. Haleluya Tuhan, kemanapun hamba-Mu ini melayani, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Banyak jiwa dimenangkan dan diselamatkan. Haleluya, anak cucu menantu hamba-Mu Tuhan, Kau tolong dimanapun berada. Bapak yang baik, seluruhnya takut akan Tuhan. Haleluya Tuhan, menjadi terang, menjadi teladan dalam nama Tuhan Yesus. Kau pakai mereka semua sesuai talenta karunia apapun yang Kau berikan, agar nama Yesus yang ditinggikan. Dan seluruhnya Kau persatukan mereka Tuhan, sehingga bersatu bersahati satu roh, ikat dengan kasih-Mu, cengkram mereka Tuhan dengan kepak sayap-Mu. Haleluya Tuhan, terima kasih. Seluruhnya jemaat di GBI Immanuel Sunggal Kau jamah, mulai dari yang terkecil sampai yang tertua, bahkan mulai dari dalam kandungan pun Kau sanggup memberkatinya. Haleluya, Kau tolong kami semuanya, hati yang lapar haus akan Engkau, rindu beribadah, sebab dalam ibadah ada janji Kau berikan kepada kami. Bapak yang baik, Kau tolong kami semuanya, masalah persoalan pergumulan apapun yang kami hadapi, baik kaum bapak, kaum ibu, Tuhan Kau tolong. Bapak yang baik, setiap nikah rumah tangga dipulihkan, anak sekolah minggu Kau berkati Tuhan, muda-mudi juga Kau tolong, Kau bela semuanya, bangkitkan semangat kami semuanya. Bapak yang baik, Kau menuntun kami Tuhan. Bapak yang baik, haleluya Tuhan, haleluya, Kau tolong kami semuanya Tuhan Yesus, agar kami satu pun
Tidak ada satupun yang suam-suam kuku. Semakin hari semakin rindu akan beribadah, semakin hari semakin cinta akan Engkau. Haleluya Bapa yang baik. Haleluya Tuhan. Terima kasih sepekan ibadah Engkau yang memberkatinya Tuhan. Terpuji termulialah nama-Mu Bapa yang baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan roh jiwa tubuh kami ke tangan-Mu. Kau yang memberkati kami sehingga kami Tuhan nanti pulang Tuhan sampai ke Medan. Kau memberkati di perjalanan, tiba dengan selamat di dalam nama Yesus. Terpuji termulia nama-Mu, nama Yesus yang ditinggikan. Haleluya. Amin. Mari kita berdiri. Haleluya. Ibu bapak saudara kasih, arahkan hatimu kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Biarlah firman yang kita dengar itu suara Tuhan yang datang kepada kita. Jangan kita lupakan, ada berkat yang khusus yang Tuhan kerjakan kepada kita setiap pribadi hamba Tuhan maupun jemaat yang bersama-sama hadir dengan pelayan hari. Percaya ada rencana Tuhan ke depan. Biarlah kita seperti Janda di Sarpat, memiliki hati yang tulus dan taat. Apa yang dikatakan Tuhan, biar kita lakukan dengan tulus dan kita akan mengalami apa yang dialami Janda di Sarpat. Itu akan kita alami. Angkat tangan kepada Tuhan. Haleluya. Arahkanlah hatimu. Kita percaya kita semua diberkati. Baik hambanya yang menyampaikan firman dan kita mendengar firman. Kita tahu Tuhan yang berbicara kepada kita. Berkat itu dari Tuhan. Terimalah berkat ilahi dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyerang engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Di dalam nama Yesus, Gembala Agung Kepala Gereja, mempelai pria surga yang kita nantikan bersama-sama. Katakan bersama. Amin. Salam, dipersilakan duduk. Love you, God. How I love you, God. Ooh, I love you, God. How I love you, God. Ooh, I love you, God. How I love you, God. Ooh, I love you, God. How I love you, God. Oh my God, yes, Kau Tuhan kami. Betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keindahan-Mu terpancar di mana-mana. Langit, bumi, dan semua semesta menyanyikannya. Jika ku melihat dunia buatan jari-Mu, begitu hebat Kau ciptakan semua itu. Dari mulut bayi-bayi dan anak yang menyusu, teriakan mereka ungkap kehidupan baru. Sungguh aku terpesona, terdiam dan tak bersuara, mengagumikan kasih-Mu, God. Mengagumikan indah-Mu, God. Ooh, I love you, God. How I love you, God. Ooh, I love you, God. How I love you, God. Ooh, I love you, God. How I love you, God. Ooh, I love you, God. How I love you, God. Oh my God, oh siapakah aku? Manusia berdosa yang hanya senilai debu. Tak pantas, tak layak, kotor dan terhina. Namun Kau angkat aku hampir sama seperti Allah. Kau indahkan, Kau mahkotai dan kasihi. Menebus aku dengan darah-Mu di Kalvari. Salib tanda karunia kasih Allahku yang kekal. Kini aku terhormat karena Engkau nilai mahal. Tuhan, dengan apa kan ku balas selain puji sembah bagi di Kau tak terbatas. I just wanna say thank you for your love from the bottom of my heart. Yes, thank you for your love.